Soal nomor 31. Sebuah gelas ukur diisi dengan suatu cairan. Sebuah bola pingpong yang sangat ringan dibenamkan sepenuhnya ke dalam cairan itu. Perubahan tekanan hidrostatis di suatu titik dalam cairan akibat pembenaman bola pingpong itu tidak bergantung pada, yang ditanyakan adalah perubahan tekanan. Tekanan itu P ya, berarti yang ditanya adalah delta P. Ilustrasinya seperti ini. Ini ada gelas ukur diisi cairan. Ini ada titik yang mau kita amati titiknya di sini. Kemudian bola pingpong dimasukkan, sehingga kalau bola pingpong dimasukkan airnya naik ya, cairannya naik jadi sini. Ini bola pingpongnya, ini titik yang mau kita amati. Nah, misalkan saja titik ini ketinggiannya dari kedalamannya yaitu H, maka ketika pingpongnya dimasukkan, otomatis kan ini ada perubahan ketinggian ya, misalkan saja delta H, maka tinggi ini menjadi H ditambah delta H. Nah, kemudian yang akan kita cari adalah perubahan tekanan. Perubahan tekanan kan delta P ya, berarti delta P sama dengan, misalkan ini adalah P2 yang di sini, yang ini P1, maka ini P2 dikurangi P1. P itu rumusnya rho GH ya, tekanan itu rumusnya rho GH ditambah dengan tekanan dari udara. Jadi ada di sini ada tekanan udara ya. Ini ada tekanan udara yang biasa kita simbolkan PO, tekanan udara. Maka tekanan total yang ada di titik ini itu sama tekanan udara ditambah rho GH. Berarti kalau P2 ini PO, tekanan udara ditambah dengan rho GH. Rho GH-nya itu kalau IK dan 2 kan ini ya. Berarti ini H ditambah delta H. Terus kita kurangi dengan P1. P1 berarti kan cuma ada ini aja ya. Berarti PO ditambah rho GH. Nah, ini tinggal kita selisihkan. Ini kan ada PO dikurangi PO, berarti nanti habis ya. Tinggal sisanya yang ini kita kali ke dalam. Jadi rho GH ditambah rho G delta H dikurangi ini rho GH. Nah, ini juga bisa kita coret lagi nih. Ini kan ada rho GH, ini rho GH, berarti habis nih. Berarti delta P itu sama dengan rho G delta H. Oke, kita kembali ke PG-nya kan ya. Ini PG-nya ini yang tidak bergantung nih, tidak bergantung pada. Yang pertama kita lihat yang A, rapat massa. Rapat massa itu rho. Ada nggak di sini rho? Rho ada kan ya? Berarti ini salah. Karena di sini yang tidak bergantung. Yang kedua, tekanan udara luar. Ada nggak tekanan udara luar? Nggak ada ya. Luas penampang. Nah, gimana nih cara cari luas penampang? Nah, si delta H ini perubahan ketinggian kan akibat volume pingpong yang masuk kan ya. Berarti ini kita bisa buat di sini volume bola. Itu mengakibatkan volume air naik. Volume air naik. Nah, volume bolanya misalkan V aja ya, VB. Volume air itu kan dia bentuknya ini kayak tabung ya. Luas volume tabung itu kan luas permukaan dikali dengan tinggi tabungnya ya. Kalau misalnya ini volume air yang naiknya tingginya itu delta H, berarti ini sama dengan delta H. Nah, jadi volume bola itu sama dengan volume air yang naik, dan volume air yang naik itu ada luas permukaan si gelas ukurnya dikali dengan perubahan ketinggian cairannya. Maka delta H yang di sini bisa kita ganti nih. Jadi delta H itu bisa kita ganti jadi volume bola pingpong dibagi dengan luas permukaan. Ini kita bisa ganti jadi rho dikali G. Ini volume bola pingpong dibagi dengan luas permukaan. Berarti di sini yang luas permukaan ini ada di sini ya A ya. Berarti ini juga salah. Yang ke C nih, rapat massa. Rapat massa itu rho. Ini juga pasti salah. Yang keempat, tekanan udara. Ada tekanan udara di sini? Gak ada ya, udah dicoret di sini, udah habis. Dan ketinggian titik itu dari dasar. Ketinggian titik dari dasar. Nah, ini nggak ada kan di sini ya. Jadi jawabannya pasti yang D. Jadi kalau tekanan itu ngukur ketinggiannya itu dari titiknya ke permukaan, bukan ke dasar. Ini kan ke dasar nih. Ke dasar ini udah pasti salah ya. Kan di sininya karena tidak bergantung, berarti jawabannya yang D. Tapi kita cek juga yang E, ketinggian titik itu dari dasar. Ketinggian ada? Nggak ada ya, sama kayak ini. Tapi di sini ada percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi itu G. Jadi yang ini jadi salah. Jadi jawabannya yang D.